semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat Kabupaten tahun 2024. Oke, untuk kesempatan kali ini kita membahas nomor 6 ya. Sebuah kendaraan melintasi jalanan berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 160 cm selama 10 detik. Jika gaya gesek udara diabaikan, maka kecepatan rata-rata kendaraan selama menempuh lintasan itu adalah berapa sentimeter per sekon. Oke, jadi ini ada lintasan lingkaran. Dia awalnya dari titik A, dia menempuh lintasan lingkaran ini menuju ke titik B. Oke, di sini kita disuruh cari kecepatannya. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini kecepatan itu V ya. Berarti yang ditanyakan adalah V-nya berapa. Oke, kita diketahui dulu. Diketahui jari-jarinya, jari-jarinya itu 160 cm. Jari-jarinya 160 cm. Lalu ada waktunya adalah 10 detik. Oke, nah di sini ada V. V itu biasanya punya dua arti. Bisa arti sebagai kecepatan dan punya arti sebagai kelajuan. Lambangnya sama-sama V. Kalau kecepatan, dia termasuk besaran vektor. Besaran vektor. Kalau kelajuan, dia termasuk besaran skalar. Maka cara menulisnya, karena kecepatan itu besaran vektor, maka V sebagai vektor, ada vektornya di atasnya ini. Kalau ini V skalar, dia tanpa ada panah di atasnya. Ini menunjukkan bahwa dia besaran skalar. Untuk rumusnya sama, delta S dibagi delta T. Ini juga delta S dibagi dengan delta T. Tapi bedanya delta S di sini, yang sini vektor, karena V-nya vektor. Sedangkan delta S yang sini skalar. Arti dari delta S untuk vektor, ini adalah perpindahan. Perpindahan. Sedangkan untuk delta S yang ini adalah jarak. Jadi untuk kelajuan, V itu delta S per delta T dengan S-nya adalah jarak. Sedangkan kecepatan, delta S per delta T dengan delta S-nya adalah perpindahan. Oke, kita cari untuk perpindahan. Jadi delta S perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Itu. Kalau untuk jarak, itu adalah total lintasan yang ditempuh oleh benda. Total lintasan yang ditempuh. Oke. Berarti kalau misalnya perpindahan, kita hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan untuk jarak, kita lihat lintasannya itu bagaimana. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang kita tanyakan di soal, jadi ditanya di sini adalah V sebagai kecepatan seperti ini, maka rumusnya adalah delta S perpindahan dibagi dengan delta T. Seperti itu ya. Berarti delta S itu S akhir dikurangi dengan S awal, posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, dibagi dengan delta T-nya itu berapa. Seperti itu. Dia awalnya di titik A, akhirnya di titik B. Berarti delta S-nya di sini berapa? Delta S-nya di sini adalah 2 kali jari-jari ya. Kenapa seperti itu? Dari titik A ke tengah, ini adalah sebesar jari-jari. Lalu dari titik tengah ke titik B, ini juga jari-jari. Berarti delta S-nya adalah 2 kali jari-jari. Berarti ini adalah 2R
dibagi dengan delta T-nya adalah 10. Berarti 2 kali R-nya berapa? R-nya adalah 160. 2 kali 160 dibagi dengan 10. Maka hasilnya kita coret sama ini, berarti hasilnya 32. Karena ini satuannya senti, berarti sentimeter per sekon. Oke, ini jika kita ditanyakan kecepatan. Nanti jawabannya adalah kecepatannya adalah 32 cm per sekon. Oke. Sekarang kita coba sebagai latihan ya, bukan sebagai pembahasan dari soal ini. Misal soalnya sama, kita disuruh cari kelajuannya. Misalnya di soal disuruh cari kelajuan. Kelajuan di sini V sama dengan delta S per delta T. Dengan S itu adalah total lintasan yang ditempuh. Total lintasan. Total lintasan. Lintasan. Oke. Oke, untuk lintasan yang ditempuh dari A ke B, dia lintasannya adalah setengah lingkaran. Jadi setengah dari keliling lingkaran. Berarti delta S-nya adalah setengah kali keliling lingkaran. Karena dia lintasannya setengah lingkaran. Dibagi dengan delta T. Delta T-nya di sini adalah 10 detik. Jadi dibagi 10. Berarti sama dengan setengah keliling lingkaran itu apa rumusnya? 2 kali pi kali R. Dibagi dengan delta T-nya adalah 10. Kita coret. Berarti pi kali R-nya jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 160 cm. Dibagi dengan 10 sekon. Gitu. Kita coret aja. Jadi hasilnya adalah 16 pi, satuannya centimeter per sekon. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian aja pembahasan untuk soal nomor 6 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tanya Padaku. Terima kasih.